Bu, Ibu namanya siapa, bagian apa gitu? Oh iya, perkenalkan nama saya Dewi, ya, saya seorang bidan yang bekerja di Puskesmas Kaliring 1. Tugas saya di Puskesmas itu dalam kesehatan ibu dan anak, yaitu hamil, melahirkan, nifas, bayi, balita, anak atau anak sekolah. Oke? Saya mau bertanya Bu, di dalam kerjaan Ibu ini kan sangat erat dengan kaitannya dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Iya. Bagaimana Ibu menerapkan nilai berorientasi pelayanan dalam setiap tindakan ini? Begitu. Kalau saya setiap pasien yang datang akan kami layani dengan sepenuh hati. Saya berusaha menciptakan suasana yang nyaman untuk pasien dan saya akan juga memberikan edukasi yang jelas kepada pasien dan mungkin responsif terhadap keluhan mereka. Contohnya misalkan pasien datang, suami datang, ya, kita harus mendengarkan keluhannya dan kalau bisa kita memberikan solusi yang terbaik dari keluhan itu, ya, dengan edukasi yang jelas dan bisa dimengerti pada pasien. Itu Mas Musi. Ini Bu, tentunya dalam pelayanan kesehatan kan harus dilakukan secara mendamping. Bagaimana Ibu memastikan hal itu dalam pelayanan yang Ibu lakukan? Untuk semua tindakan yang kami lakukan di Puskesmas Kaliring 1 ini harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, karena di berbagai ruangan itu sudah ada sendiri-sendiri maksudnya ya, mulai dari pencatatan pasien, penggunaan alat medis, terus kemudian pelaporan atau sistem alurnya semuanya harus kita lakukan dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan medis yang kita ambil seperti itu. Untuk bisa memberikan pelayanan terbaik seorang bidan kan pastinya harus mengasah kompetensi. Nah, untuk mengasah kompetensi tersebut apa yang Ibu lakukan? Untuk selama ini, Oke, yang pertama saya dalam pendidikan saya bisa upgrade ilmu saya, jadi saya juga harus misalkan ini kuliah ya kan, kami juga harus kuliah, mengikuti seminar ataupun mungkin pelatihan yang ada di di profesi kita, yaitu yang harus kita lakukan, termasuk kan tidak hanya ya ilmunya ngomongin kita kan setiap bulan kan setiap tahun juga harus tahu perkembangan, kita harus baca jurnal atau apa yang ada di sekitar kita juga, jadi kita bisa tidak tertinggal zaman walaupun sudah tua ya tetap harus di-upgrade ilmunya ya. Ini Bu, lingkungan kerja di Puskesmas masih sangat dinamis. Bagaimana cara Ibu menciptakan dan menjaga suasana yang harmonis dengan rekan kerja sesama di Puskesmas? Iya, di Puskesmas kan banyak orang, banyak karakter ya, mungkin beda-beda. Ada yang yang itu dia yang cewek ini boleh atau apa ya. Kita sama-sama menjaga harmonisasi, menjaga komunikasi yang baik, baik itu dengan kepala Puskesmas, dengan dokter, perawat, dengan ahli ataupun staf-staf administrasi, apalagi dengan mungkin bagian administrasi kebersihan dapur juga harus menjaga komunikasi itu. Jadi kita berdiskusi, misalkan ada sesuatu yang masalah, kita juga harus berdiskusi untuk menangani atau membuat terbaik ini yang terbaik untuk pasien kita, untuk pelayanan kita kepada pasien, sehingga apa yang kita lakukan bersama itu bisa mendukung untuk kesembuhan dan kesehatan pasien dan memberikan pelayanan yang maksimal. Untuk Puskesmas Kaliring 1. Untuk ini Bu, mengenai nilai godaan tantangan di pasien ini kan pasti ada di dalam setiap waktu nih. Terus bagaimana Ibu menjaga integritas dan tetap setia pada tugas yang Ibu jalankan? Ya, ini dulu waktu kita mau lulus kan juga ada sumpah profesi, ada sumpah jabatan, sumpah jadi itu ya harus kita pegang teguh. Bagaimana kita melakukan loyalitas pada masyarakat sesuai dengan profesi kita ya. Kalau saya yang bidan, dengan yang mungkin dari gizi atau mungkin yang lain, ya itu kita tidak boleh membedakan pasien, baik pasien yang sewu, mungkin berada, mungkin kurang berolahraga, atau mungkin yang itu mungkin dalam kondisi sehat atau disabilitas. Kita harus melakukan pelayanan itu dengan tidak membedakan, ya harus jujur dan kalau bisa tidak usah kita menerima gratifikasi. Jadi semua pelayanan kita samakan.
di era digital ini kan bagaimana Ibu beradaptasi dan menerapkan adaptif dalam pekerjaan yang Ibu lakukan? Oh iya, jadi kami sekarang sudah menggunakan sistem pencatatan rekam medis digital. Nah, jadi kalau di kita yang paling saat ini kan untuk setiap sistem apa ya untuk pelayanan dengan digital juga ya. Jadi kami juga harus belajar mengoperasikan sistem itu agar proses lebih berjalan dengan cepat dan akurat ya. Dan selain itu ketika juga menggunakan media sosial itu untuk edukasi pada masyarakat. Jadi mungkin lewat apa ya, lewat dari macam-macam sekarang ya, TikTok, ada Facebook, ada WA, semuanya lah ada untuk yang bersifat edukasi baik itu untuk tentang kesehatan ataupun untuk pelayanan di puskesmas ini satu. Ini Bu, untuk yang terakhir, bagaimana Ibu menerapkan nilai kolaboratif dalam memberikan pelayanan di puskesmas? Ya, ini yang paling penting ya, kolaborasi ya. Kolaborasi itu kita melakukan sesuatu itu berkolaborasi dengan semua pihak. Berarti dan kita puskesmas, kita juga harus ada kolaborasinya. Misalkan, kita dengan dinas kecamatan dulu, dinas di sekolah, KUA, ke sekolahan, semuanya juga harus kita lakukan kolaborasi itu. Dan terlebih juga misalkan kita dengan Kader Posyandu yang ada ya, itu yang harus kita juga rangkul mereka dulu semuanya ya, karena dengan mereka kita bisa meningkatkan pelayanan di masyarakat, untuk edukasi kesehatan di masyarakat. Kita bisa bagaimana ya, berkolaborasi ya, kerjasama ya dengan mereka semuanya, sehingga untuk pelayanan kita bisa lebih maju lagi ya. Dan lagi kalau kita kan di puskesmas nih, mungkin penanganan kita memang terbatas seperti ini. Oh iya, kita akan berkoordinasi lagi dengan rumah sakit yang ada di atas kita, terus berarti sistem rujukannya. Jadi kita tidak mandek stagnan di puskesmas, enggak. Kalau perlu dirujuk ya kita lakukan rujukan dan kita berkolaborasi dengan rumah sakit terdekat. Gitu. Luar biasa Bu. Terima kasih atas waktu yang bisa diluangkan siang hari ini. Terima kasih Ibu Dewi atas semua jawaban yang saya tanyakan tadi. Semoga sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin. Sukses dulu, terima kasih, sukses ya buat kita semuanya.